mudah-mudahan perbincangan kita lah kalau sore ini, karena bukan khotbah ya, perbincangan karena cuma 6 orang, bisa mungkin mengingatkan, menguatkan, atau juga menginspirasi kita. Nah, ayat firman Tuhan yang salah satunya ya, ada nanti beberapa kita buka, diambil dari kata ayat Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 26-27 ya. Nah, ini satu ayat yang sangat terkenal mengenai kesaksian Roh Kudus. Dikatakan di sini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, jadi ini pasal 15 ayat yang sangat terkenal tentang Roh Kudus ya. Bahkan dalam dunia teologi ini juga salah satu ayat yang jadi perdebatan ya. Kalau pernah mendengar kata filioque gitu ya, itu perdebatan antara orang Katolik dengan gereja Ortodoks Timur ya. Apakah Roh Kudus keluar dari Bapa atau keluar dari Bapa dan Anaknya gitu kan. Kalau di sini kan ayatnya Roh kebenaran yang keluar dari Bapa katanya. Jadi dalam tradisi iman kita, meskipun maknanya itu terus menjadi perdebatan, dirumuskan bahwa anak itu dilahirkan atau diperanakkan, ya, Roh Kudus itu keluar ya dari Bapa. Kemudian Gereja Katolik keluar dari Bapa dan Anak, gitu ya. Apa artinya keluar? Apa artinya diperanakkan? Nah itu meskipun ada rumusannya, tapi yang pasti ya, sampai sekarang kita juga masih merasakan itu adalah misteri ya. Tapi di sini yang penting poinnya adalah bahwa Roh Kudus itu akan bersaksi bersama-sama dengan kita ya. Jadi dia akan, nah kita akan nanti lihat apa artinya Roh Kudus menjadi bersaksi, apa konteksnya ini. Nah, kita akan mulai dengan situasi sekarang. Gampang nggak bersaksi dalam situasi sekarang? Sulit ya. Apa tantangannya? Gimana? Kapan, Bang Andreas, kapan terakhir bersaksi? Waduh, udah lama banget ya. Sekarang belakangan di rumah terus. Di rumah terus ya? Di rumah nggak bisa bersaksi? Iya, mungkin itu kali ya tantangannya ya. Iya, maksudnya jarang ketemu orang. Jarang ketemu orang ya. Iya, iya. Bang Jose kapan terakhir bersaksi? Sama kayak jawabannya kayak Bang Andre. Karena kan belum ketemu orang, maksudnya lebih jarang ketemu orang, terus mungkin nggak tahu ya, kalau saya mikirnya mungkin bersaksi bisa melalui kita jaga prokes gitu. Tetap menjaga kebersihan, memakai masker gitu ya. Ya, bisa juga, itu juga bagian daripada bersaksi ya. Tapi memang tantangannya di situ ya, kita merasa terisolir, susah berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita bicara bersaksi ya. Jadi yang pasti masa kita bukan bersaksi yang mendominasi ya. Tapi yang mendominasi itu justru rasa takut dan ketidakpastian. Nah itu, jadi gimana kita mau bersaksi? Kita sendiri pun dicekam oleh rasa takut dan ketidakpastian ya. Nah ini orang Kristen juga banyak, di gereja saya juga banyak itu. Wah, bagaimana ini? Kapan nih berakhir pandemi ini? Kira-kira begitu ya. Bahkan kita bisa menyaksikan juga, kalau ada juga keluarganya di Indonesia, ya di Singapura juga saya yakin pasti juga ada mungkin. Tapi saya dengar nggak ada yang meninggal di Singapura, cuma 2 orang ya, betul ya? Atau kecil sekali lah angka kematiannya di Singapura ya. Jadi, tapi di Indonesia banyak yang jatuh sakit, banyak yang meninggal dunia, banyak yang terisolasi. Jadi angka kematian itu di Indonesia itu termasuk hariannya yang tertinggi sekarang di dunia ya. Jadi
beberapa hari lalu abang saya kan positif ya. Jadi positif, saya juga oke, pergilah ke rumah sakit Ukrida, saya bilang gitu ya. Jadi sampai di sana dibilang, wah ini antrinya 6 jam untuk rawat jalan gitu. Saya bilang ya tunggulah 6 jam, ya memang begitu situasinya. Lalu setelah berapa lama ditelepon, aku sih mau nunggu, dia bilang, tapi aku stres di ruang tunggu. Aku tengok banyak orang menggigil, kesakitan, ngeri sekali gue rasa. Padahal aku gejala ringan, udahlah aku pulang aja. Jadi dia lebih baik di rumah pulang, ya konsultasi via telepon gitu ya, daripada nunggu di rumah sakit dia malah jadi ketakutan ya. Jadi itu kenyataan yang terjadi ya. Jadi sekarang abang saya itu isolasi mandiri, dan waktu dikasih obat sama dokter, itu 2 hari saya keliling Jakarta nggak ketemu obat. Ya, saya cari di apotik keliling-keliling gitu ya. Kemudian saya pergi dari kayak Maria dan Yusuf lah ya, dari apotik ke apotik gitu, obatnya nggak ada gitu, dikasih resep nggak ada obat. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit Abdi Waluyo, menunggu teman tuh ya. Kelihatannya gini ya, ini karena teman saya dokter di situ maka dia diperbolehkan itu, tapi abang saya itu kan nggak berobat ke situ gitu ya. Akhirnya dikasih juga obat, tapi harganya ya ampun 2 kali lipat dari harga normal ya. Dan ya begitulah, tentang bayangin itu cari obat aja begitu ya, dari apotik ke apotik kita nggak ada obat, kosong. Ada yang bilang, oh tadi pagi ada Pak, tapi sekarang udah habis gitu ya. Ternyata ada juga yang nimbun obat. Ini kasusnya terjadi di Indonesia ya. Tadi pagi juga saya baru nonton TV lagi, ada pengusaha yang ditangkap gara-gara menaikkan harga oksigen. Nah, itulah di kondisi negara kita. Inilah kondisi dunianya. Tantangannya begitu. Ya. Dan pasti ya di Singapura juga banyak orang mulai menggunakan tabungannya ya, dengan proporsi yang mengkhawatirkan gitu ya. Menggunakan tabungan sih bisa, tapi proporsinya itu betul-betul mengkhawatirkan. Kalau ada krisis ya nggak tahu lagi mau kemana. Ya. Di Ukrida itu banyak orang yang menunda membayar uang kuliah ya. Kami sebagai pimpinan juga stres juga gitu. Kalau semua mahasiswa nggak bayar uang kuliah, gimana bayar gaji dosen sama karyawan gitu. Mulai bergumul ya. Jadi Ukrida pun menggunakan tabungannya ya. Jadi bayangin ya, kampus juga terpaksa menggunakan tabungan, pakai dana cadangan gitu ya. Ya itulah situasinya. Banyak yang takut dan cemas akan ekonomi, akan PHK dan kehidupan yang sulit. Ya, gimana kita mau bersaksi gitu ya. Kemudian jika hidup Anda dalam merasa khawatir pada saat ini ya, yang pasti Anda tidak sendiri ya. Semua orang sedang dicekam merasa takut ya, apa yang terjadi di masa depan. Nah, mungkin itu Pak lebih terasa di Indonesia. Kalau di Eropa mungkin udah mulai agak reda sedikit ya, udah ada Piala Eropa baru aja selesai ya, tapi banyak juga orang saya dengar tuh dari Finlandia, jadi ada krisis baru ya, orang-orang dari Finlandia ya, atau apalah, pokoknya salah satu negara Skandinavia kayaknya itu ya, yang pergi ke Moskow untuk nonton. Kita tahu Moskow mungkin kayak Indonesia juga kali ya, sistemnya nggak terlalu rapi gitu ya. Mungkin Moskow, Rusia lain sendirilah. Rusia itu bukan kayak negara Eropa ya, agak-agak kendor gitu ya. Jadi banyak orang-orang Eropa sampai di sana ya kena juga gitu ya. Nah, gimana nih? Kalau gitu, apa yang harus kita miliki sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia seperti ini? Artinya kalau kita bersaksi, kita harus punya starting point dulu. Ya, kalau kita terikut dengan yang tadi ya kita nggak bisa bersaksi, kita sendiri pun dicekam oleh rasa takut gitu kan. Tapi kita harus punya starting point. Kira-kira kalau menurut teman-teman apa nih yang harus dimiliki orang Kristen? Gimana nih? Ini ada Bang Christian, harusnya lebih tahu. Ada Bang Marvin juga. Ini Bang Marvin yang ini ya, yang selalu ke Batam ya. Kita sama-sama pelayanan di sekolah di Batam, atau Bang Marvin yang lain? Silakan kalau ada yang mau komentar. Ya, Bang Christian, gimana Bang Christian? Apa nih starting point-nya? Kalau misalnya kita bilang kita mau bersaksi harus gimana dulu nih?
Ya. Titik nolnya apa? Atau ini Bang Christian lagi nggak di tempat? Ya, jadi kayak ya saya struggle sih soal ini. Maksudnya ya yang tadi Bang Denny bilang betul banget, kayak banyak ketakutan dan kekhawatiran sendiri kan. Jadi iya, tapi mungkin ya bisa ngelihat ke depannya bisa ada pemulihan kali ya. ada pengharapan ya, pengharapan akan pemulihan. Oke. Kalau Bang Andreas apa nih kira-kira starting point kita? Agak ini ya, susah juga ya maksudnya bersaksi di saat pandemi, tapi ya mungkin starting point-nya tuh lebih ke ini ya, pengharapan pada Tuhan ya. Sama pengharapan. Ya, pengharapan pada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Ya. Oke. Kalau yang lain gimana? Ada yang nambahkan? Bang Jose? Ya mungkin mesti mengerti sepenuhnya tentang apa yang kita percayai juga, dan kita benar-benar percaya itu. Jadi kayak mulai dari pemahaman akan iman yang kita miliki dulu. Nah dari sana mungkin baru kekuatan kesaksiannya itu ada mungkin ya, kalau saya mikirnya. Itu 3 hal yang sangat penting ya. Jadi kita hanya bisa bersaksi kalau kita sendiri ada harapan gitu ya. Kalau kita putus asa ya kita pun nggak bisa bersaksi ya. Kita hanya bisa bersaksi kalau kita pun percaya gitu sama Tuhan. Ya. Kita punya percaya pada Tuhan. Dan juga tadi seperti kata Bang Jose ya, kita juga harus mengetahui gitu ya. Ya. Jadi kalau saya bilang ini pertama adalah ini ya. Pertama kalau kita mau bersaksi, kita sendiri harusnya jadi orang yang tidak panik dan tidak jadi irasional gitu. Ya. Jadi iman kita kepada Tuhan harus menolong kita. Pertama-tama jangan panik dulu gitu ya. Jangan panik, jangan menjadi irasional ya. Ya. Di Indonesia ini banyak orang panik ya, nggak perlu oksigen beli oksigen. Gitu. Ada itu nggak perlu oksigen. Ada orang yang harga obat dinaikin. Ada orang gini. Jadi dia dapat obat itu mahal gitu. Jadi kemudian dia mau jual tuh lebih mahal lagi gitu ya. Ya, jadi itu kan karena panik sebenarnya. Dia takut rugi gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi sekarang ya, dia mungkin beli obatnya harganya 1.000 gitu. Dia mau jual 2.000 karena kalau mau restock itu harganya 2.000 gitu kan. Harusnya kalau misalnya ya belinya 1.000 ya udahlah, jual aja 1.000 gitu ya. Kalau memang atau 1.200 kalau memang ada untung gitu ya. Jangan dijual 2.000 gitu. Karena dia takut nanti kalau misalnya dijualnya 1.200 misalnya gitu ya. Beli obat stok baru nggak bisa gitu. Tapi itu melanggar peraturan pemerintah. Ya itu kan banyak masalah gitu yang terjadi. Orang juga jual oksigen mahal ya gara-gara begitu. Ya, nggak tahu itu apa orang Kristen atau enggak gitu ya. Tapi ya kalau memang situasinya begini, kita pertama-tama jangan panik dulu. Jangan jadi orang yang irasional. Gitu ya. Orang bisa jadi gila ya. Gila dalam pengertian kehilangan kemanusiaan, kehilangan rasionalitasnya di tengah-tengah pandemi ini. Ya banyak sekali yang orang-orang yang saya lihat seperti itu ya. Jual obat, malah sekarang obat palsu pun ada juga yang dijual gitu. Saya nggak habis pikir gitu, ngapa ya di tengah-tengah situasi ini jual obat palsu. Bahkan ada juga dokter ya, baru aja ditangkap sama polisi. Dia bilang nggak ada itu pandemi, nggak ada itu virus corona itu. Gimana dokter ngomong begitu ya? Orang mati udah banyak ngomong seperti itu, sampai ditangkap baru minta maaf gitu. Ya, kalau Indonesia ini banyak lah yang lucu-lucu ya ceritanya. Ada ibu-ibu lagi ditangkap polisi gara-gara bilang nggak ada pandemi di Padang ya. Jadi Jakarta itu kok begitu? Itu karena pemerintah lalim, makanya di lockout segala macam gitu ya. Jadi ini saya kira ini karena orang itu imannya kepada Tuhan itu sudah goyah ya, jadi panik. Yang kedua, iman kepada Tuhan itu ya, jadi kita harus percaya pada Tuhan untuk membuat kita memiliki ketenangan untuk berpikiran jernih. Ya. Jadi kalau misalnya kita orang yang sungguh-sungguh percaya, maka kita bisa berpikiran jernih.
Jernih dalam pengertian seperti ini. Pandemi ini bukan yang pertama dan yang terakhir terjadi di dunia. Ya, mungkin kalau lihat di beberapa artikel ada yang bilang sudah 7 kali, ada yang bilang sudah 10 kali gitu ya. Bahkan mungkin ada satu saya baca artikel, saya nggak tahu persis, tapi Spanish flu itu yang mati jauh lebih banyak daripada yang sekarang dari segi proporsi. Mungkin kalau dari segi jumlah mungkin bisa jadi ntar lagi mungkin ini lebih banyak gitu ya. Tapi dari segi proporsi itu lebih ngeri gitu ya. Ya, jadi kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah lalai kok memelihara. Kita nggak mengerti sepenuhnya ya apa maksud Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak lalai. Ya, Tuhan punya tangan yang bekerja ya. Dan iman kepada Tuhan menolong kita untuk berdoa ya dengan tulus dan serius ya. Tapi juga bersikap bijak dan menjaga diri. Saya selalu tanya begini kepada teman-teman Kristen ya. Jadi ini juga semacam kesaksian. Saya tanya sama teman-teman saya. Kalau seandainya, sekarang saya tanya sama kalian juga lah. Kalau seandainya kita lah di sini, karena pandemi ini kita salah satu korban yang meninggal dunia, siap nggak? Gimana? Gimana, teman-teman? Saya tanya dulu siapa yang belum pernah saya tanya ini. Kalau Bang Marvin, ya Bang Marvin gimana Bang Marvin? Kalau karena pandemi, ya, karena COVID, Bang Marvin terkena dan harus mengakhiri perjalanan di dunia ini. Bang Marvin siap nggak? Nggak kebayang sih. Nggak kebayang. Berarti belum siap ya Bang Marvin ya. Kenapa? Apa terlalu konyol mati karena COVID? Gimana Bang Marvin? Kenapa nggak kebayang? Nggak tahu ya. Ya nggak kepikiran sampai sana aja. Belum sampai kepikiran ya, karena terlalu jauh resikonya ya. Ya. Saya tanya sama teman-teman saya yang seumur. Saya umur 48 tahun lah ya. Berat badan saya juga agak kelebihan. Saya obesitas, ada komorbid lah kali ya. Tapi nggak terlalu parah lah komorbidnya lah ya kira. Saya sudah vaksin 2 kali. Tapi saya bilang sama teman-teman, ya kita lah yang mungkin teman-teman ada yang sakit jantung, ada sakit ini, sakit segala macam ya. Tapi kita kan orang Kristen. Kalau akhirnya kita harus meninggal dunia karena COVID ini, siap nggak kita untuk menghadap Tuhan? Ya sini kan iman kita ditantang ya kan. Saya bilang kalau kita nggak siap ya susah kita bersaksi. Ya. Betul nggak? Itu dulu pertama, iman kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita bisa beriman seperti itu? Sederhana. Hidup ini dari Tuhan. Punya Tuhan, milik Tuhan. Justru pandemi ini mengingatkan kita dengan kristal clear ya. Nggak ada punya kita sebenarnya. Ya, kita aja yang merasa selama ini aman gitu, tapi hidup ini milik Tuhan. Bukan berarti Tuhan kejam, bukan, tapi itu kita sadari ya. Jadi saya bilang sama teman-teman ya, kita harus disinilah kita ditanyakan secara mendalam gitu. Kalau ada misalnya istri kita ya, kalau misalnya istri kita atau anak kita terkena COVID dan meninggal selama pandemi, siap. Ya, kalau kalian berarti, kalau bukan kalian, misalnya orang tua atau saudara. Kalau harus terkena COVID dan meninggal dunia, siap nggak? Ya, bukan berarti kita nggak peduli, kita peduli, tapi disinilah starting point-nya gitu ya. Orang Kristen bisa bersaksi kalau dia punya starting point iman kepada Tuhan. Ya, imannya membuat dia berpikiran jernih, berpikiran tenang, tidak panik, berdoa dengan tulus dan serius, dasarnya di situ. Ya, iman kepada percaya pada Tuhan. Bahwa Allah kita baik, bahwa apa yang terjadi ini berada dalam kontrolnya. Betul nggak? Itu dulu ya, itu starting point. Ya. Ada tanggapan dari teman-teman? Sorry, ini kalau saya nanyanya agak sedikit ini ya, agak sedikit eksistensial gitu. Karena temanya juga kan sama kan, witnessing in the midst of pain and suffering gitu ya. Kalau kita misalnya nggak punya sikap seperti itu, gini ya,
Pernah nggak teman-teman lihat orang yang menderita? Kalau teman-teman pernah, kalau nggak punya sikap iman seperti itu, nanti kalau ada orang menderita, kita terdiam aja. Nggak bisa bilang apa-apa kita. Kita udah shock, udah ketakutan, sudah tergoncang dulu gitu daripada bersaksinya. Tapi kita kalau udah mulai dengan sikap seperti ini, kita bisa berbicara. Ya. Jadi saya itu punya 2 grup isolasi mandiri. Ya, artinya orang-orang yang nggak ke rumah sakit kami kumpulkan. Jadi situ kita kasih nasihat dari segi kedokteran, psikologi, ya, sama kerohanian juga saya ikut nih, dan juga kasih ya bagaimanalah supaya kuat gitu ya di tengah-tengah seperti itu ya. Itu saya kira bentuk kesaksian juga gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita misalnya tidak punya sikap iman yang teguh lebih dahulu, nggak bisa kita bersaksi. Ya, karena di situ kita akan bertemu dengan mahasiswa yang hari ini masih konsultasi, besok udah meninggal dia. Jadi saya ada beberapa mahasiswa gitu ya, baru masuk grup isoman, ya, tanya gini, kita kasih, ya gini ya anaknya, gini ya, kita bilang gitu. Besoknya dikabari, oh mohon maaf ini ya, disebut namanya kaprodinya ngasih tahu, dia baru aja meninggal dunia tadi malam. Waduh, kemarin baru ngomong-ngomong di isolasi mandirinya ini di grup WA kita gitu ya. Nah, kalau misalnya gitu kan, kalau kita terpukul mungkin kita udahlah nggak ngomong lagi lah di grup ini, nggak takut nanti kita kasih nasihat begini, tiba-tiba yang minta nasihat nggak berapa lama meninggal gitu ya. Kematian itu begitu dekat. Jadi hanya kalau kita punya starting point seperti itu, ya kita bisa tetap ya. Mungkin ya kita tentu saja di sini kita nggak mau bikin janji-janji kosong ya, kita itu banyak salah juga gitu. Jangan khawatir, berserah pada Tuhan, orang Kristen pasti nggak akan mati, nggak ada itu. Ya kalau itu starting point-nya, nanti malah orang jadi kehilangan imannya kalau kita bilang begitu. Ya kita bilang kalau kita harus meninggal dunia, kita siap. Ya itulah starting point kita. Ya, nah kalau kita sudah punya starting point gitu, kita harus merenungkan ada 3 kata ya. Ini kata yang akan kita renungkan ini memang bersaksi ya. Tapi di dalam Alkitab sebenarnya ada beberapa kata yang juga sering ya dipakai sehubungan dengan Injil. Jadi kita menyaksikan Injil. Sebenarnya kita bukan hanya menyaksikan Injil, kita juga adalah penata layan Injil, steward. Ya, steward itu adalah kosakata dari rumah tangga. Ya, jadi kita dipercayakan Injil, kita harus mengelolanya. Ada juga kata utusan Injil atau herald ya, atau ambassador. Ya, ini kosakata politik ya sebenarnya. Ya. Nah, tapi kalau kita bilang witness, bersaksi, itu adalah kosakata hukum atau pengadilan. Ya. Bersaksi itu adalah kata yang dalam Perjanjian Baru adalah kata yang dipakai dalam court ya, dalam pengadilan. Apa artinya ini? Bagaimana kita memahami kata ini? Jadi tadi kita disebutkan dalam ayat itu bersaksi ya. Nah, di sini dikatakan tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku, gitu ya. Nah, ini kata ini punya makna yang khas sebenarnya. Jadi memang kalau secara umum tadi seperti kata Jose atau Andre tadi ya, bahwa bersaksi itu berarti menceritakan biografi pertobatan dengan narasi 3 babak, misalnya gitu ya. Bagaimana dia sebelum bertobat, hidupnya dalam dosa, gitu ya. Bagaimana dia saat pertobatannya, apa yang terjadi, misalnya di KKR dia nangis, atau dia terpukul karena kena penyakit, atau bagaimana, gitu ya. Dan bagaimana kehidupannya dia berubah sesudah bertobat, ya, itu biasanya. Atau bisa juga, sering juga dipakai, menyatakan teladan hidup Kristen melalui tindakan, bukan saja melalui perbuatan lain. Jadi kesaksian yang hidup katanya gitu ya. Ya, jadi itu juga bisa dikatakan. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, kamu juga harus bersaksi. Nah, itu dimulai bahwa Roh Kuduslah yang akan menjadi menyaksikan kita ya. Jadi Roh Kudus itu sebagai parakletos dalam ayat itu adalah ayat yang dipakai sebenarnya terjemahnya pengacara gitu ya. Lawyer ya. Roh Kudus adalah lawyer. Jadi maknanya ayat ini sebenarnya itu lebih luas dan lebih kaya, ya.
kalau kita lihat narasi tadi itu sebenarnya makna bersaksi sebenarnya begini. Dibayangkan Yesus sedang berdiri di mahkamah opini dan tuduhan dunia. Ya. Jadi yang tertuduh itu adalah Yesus. Gitu, kalau kita lihat dari pengadilan. Ya. Yesus itu yang tertuduh. Kemudian iblis dan dunia itu menuduh Yesus sebagai Tuhan yang gagal dan tidak bermakna. Ya. Pandemi pasti ya kan. Ya. Jadi tapi konteks alkitabiahnya tadi Yohanes 15 itu adalah iblis dunia menuduh Yesus sebagai Tuhan atau Mesias yang gagal dan tidak bermakna. Lalu Roh Kudus adalah pembelanya, Parakletos. Ya, pembela. Roh Kudus akan menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus adalah juru selamat yang benar. Dan kita sebagai orang Kristen adalah saksi tentang kebenaran Yesus Kristus itu. Ya, jadi inilah arti bersaksi dalam Yohanes 15 tadi yang kita baca. Ya, jadi bersaksi itu berarti kita menjadi witness kepada apa yang Roh Kudus sampaikan kepada tengah-tengah dunia. Jadi lawyernya itu atau parakletosnya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat kesaksian itu menjadi kesaksian yang hidup. Tapi kita harus berdiri sebagai saksi yang menyatakan apa yang benar, apa yang salah, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Khususnya di tengah-tengah mahkamah dunia yang menuduh Yesus sebagai Tuhan yang gagal, Tuhan yang tidak mampu, Tuhan yang tidak berdaya. Nah, ya kan. Jadi di sini kalau lihat di sini maknanya menjadi jelas ya. Jadi bersaksi di hadapan dunia, makna teologisnya itu berarti dunia itu berada dalam posisi antagonis dengan orang Kristen. Ya. Jadi panggilan kita adalah tidak membalas, tidak juga mengasihani diri sendiri, tidak undur ke tempat yang nyaman, tapi kita dipanggil untuk dengan berani bersaksi. Ya, karena itulah di sini nanti kita akan lihat 3 prinsip, ya, 3 prinsip nanti sebagai kesaksian Kristiani. Tapi sebelum sampai ke sini, mungkin dari yang saya sampaikan ada nggak yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan. Cukup jelas nggak makna bersaksi? Jadi makna bersaksi itu adalah kita berdiri di tengah-tengah dunia untuk menyatakan bahwa Kristus adalah juru selamat yang benar, ya, bukan juru selamat yang keliru. Nanti kalau sudah setuju, nanti kita akan PA beberapa ayat lagi yang lain untuk melihat bagaimana itu harusnya kita terjemahkan dalam konteks sekarang dari satu prinsip kekal yang sama. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, ayo kita PA-kan beberapa ayat Alkitab untuk melihat prinsip-prinsip bersaksi ya. Pertama, bersaksi sebagai panggilan. Nah, boleh nggak saya minta ayat ini, minta siapa yang baru datang? Helena, bisa nggak bantu bacakan? Bisa nggak? Helena, bisa nggak bacakan ayat ini? Kalau nggak ada Helena, Bang Christian deh. Bisa bantu nggak Bang Christian bacakan ayatnya? Matius 25 ayat 24-25. Ya, Matius 25 ayat 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya. Ini pertanyaannya begini, Christian. Ya. Ini kan perumpamaan tentang talenta, tahu ya? Perumpamaan talenta ya, ada yang dapat 5, ada yang 2, ada yang 1. Apa kesalahan yang punya 1 talenta itu? Apa kesalahannya sebenarnya sebagai pengelola talenta tuannya gitu? Gimana menurut Christian? Apa kesalahannya? Kayak ya dia
kabur kali ya. Maksudnya gimana? Istilahnya mungkin kayak sebetulnya dia kagak mengelola sih. Jadi ya kayak ya cuman disimpan aja gitu ya. Ya, dia menyimpan dan tidak mengelola talenta tuannya. Oke, thank you, Christian. Marvin, gimana nih? Apa kesalahannya si satu talenta ini? Nggak memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Oke. Itu aja? Dan kepercayaan. Ya, tidak memanfaatkan kesempatan dan kepercayaan. Oke. Helena, nih, pengen dengar suara cewek dulu. Dari tadi suara cowok terus. Ya, sebagai satu-satunya cewek di ruangan ini. Gimana nih Helena? Apa kesalahannya si satu talenta ini? Oh, mungkin lagi ada kesibukan. Ya, kita balik lagi lah kepada Bang Andre. Gimana Bang Andre? Apa kesalahannya Bang Andre? Ya, mirip-mirip. Mungkin tidak mau berupaya atau mengupayakan yang terbaik untuk mengelola dan melipat gandakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Iya. Sama ya dengan yang lainnya, tidak mau mengelola, tidak mau melipat gandakan. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya, dengan pertanyaan saya tadi itu menarik ya. Apa yang salah? Ya. Ketika kita gali, ya, sebenarnya bisa dikatakan bahwa yang punya satu talenta ini tidak ada salahnya dia. Bisa nggak kita bilang gitu? Kalau saya bacanya, dia tuh nggak punya kesalahan sebenarnya. Ya. Satu talenta diberikan kepada dia, berapa dikembalikannya? Satu talenta juga. Nggak berkurang satu talenta itu. Berapa yang dia dapat, begitu dikembalikan. Ya. Ya, jadi dia takut. Sehingga karena dia takut, dia tidak mengembangkannya. Nah, tadi tidak menggunakan kesempatannya, lalu dikembalikanlah. Satu dikasih, satu dikembalikan. Ya. Justru di situ poinnya sebenarnya. Ya. Ini adalah orang yang tidak bisa bersaksi, tidak bisa melayani dunia ini karena apa? Karena dia hidup itu sekedar tidak mau melakukan kesalahan. Ya. Justru kalau kita baca perumpamaan ini, orang yang hidupnya sekedar tidak melakukan kesalahan, itulah yang salah. Itu yang paling salah gitu. Ya. Orang yang paling salah adalah orang yang sekedar hidup supaya tidak salah. Christian passivity. Ya. Kenapa aku dipersalahkan? Aku kan tidak ada salah, itulah salahnya. Ya. Jadi orang yang dikenal dari apa yang tidak dilakukannya. Itu tantangannya, hati-hati itu ya. Jadi bagaimana orang Kristen di Indonesia, apa yang dilakukannya? Ya nggak ada gitu. Kan nggak ada salahnya, ya nggak ada salah. Justru itulah orang yang satu talenta, nggak ada salahnya. Ya pokoknya dia tidak menyebarkan virus. Ya kalau misalnya yang dalam kehidupan normal, ya tidak merokok, tidak ke KTV gitu tadi ya, kalau kayak di Singapura, tidak ke pelacuran, tidak main judi, tidak mabuk-mabukan, tidak korupsi, tidak merampok gitu ya. Ya tidak, yang apa yang dilakukannya nggak ada, ya tidak melakukan itu semua gitu ya. Jadi kita harus menyadari bahwa bersaksi itu panggilan. Kita harus bersaksi. Karena orang yang tidak melakukan apa-apa itu salah. Ya. Orang yang tidak punya kesalahan apa-apalah, itulah kesalahan yang paling besar. Orang yang mengerti panggilannya, panggilan kita adalah mengembangkan talenta. Ketika kita hidup sekedar tidak melakukan kesalahan apa-apa, ya pokoknya hidup yang penting nggak ada salah lah gitu ya. Itulah kesalahan terbesar. Ada komentar atau tanggapan terhadap ayat ini? Gimana? Mungkin Bang Yudi ada tanggapan, Bang? Ada tambahan, Bang Yudi? Gimana kira-kira? Ya menarik ini, Bang Denny. Iya.
Karena perspektifnya biasanya kan kalau ayat itu dibaca memang umumnya langsung berkaitan dengan apa yang Tuhan berikan, ya, kesempatan apa begitu. Tapi memang yang Bang Denny bilang menurut saya ya penting ya, kalau cuma hidup hanya tidak untuk berbuat kesalahan, akibatnya juga tidak bertumbuh dan juga mandek ya. Ya. Ya, saya itu sama kayak Bang Yudi ya. Ketika merenung-renungkan ayat itu, ini salah satu ayat favorit saya nih, Kak Yudi. Karena itu kan 3 cerita yang berurutan ya. Perumpamaan tentang perempuan yang bijaksana dan yang bodoh, perumpamaan talenta, dan perumpamaan tentang penghakiman terakhir kan. 3-tiganya perumpamaan. Dan saya melihat itu sebagai satu rangkaian yang berkaitan. Ya. Jadi perumpamaan yang perempuan yang bijak dan bodoh itu menceritakan tentang bagaimana kita dalam hidup ini harus punya persiapan, ya. Tapi nggak dijelaskan apa persiapannya, gitu ya kan? Persiapannya dijelaskan di perumpamaan kedua, itu tentang talenta, ya. Jadi orang yang punya persiapan menyambut kedatangan Tuhan adalah orang yang mengembangkan talentanya. Tapi kalau tanya, orang yang mengembangkan talenta itu orang yang bagaimana? Ada nggak? Nggak dijelaskan juga. Itu dijelaskan dalam perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Siapa orang yang mengembangkan talenta? Orang yang ketika orang di penjara dikunjungi, orang sakit dijenguk, orang tidak punya makanan diberi makan, orang yang tidak punya pakaian dikasih pakaian. Makanya ketika orang yang satu talenta itu bertanya, apa salahku? Ya memang sama seperti penghakiman terakhir itu. Salahnya aku apa? Loh, aku kan nggak ada buat salah apa-apa, katanya gitu. Lalu Yesus mengatakan, iya ketika aku lapar, kamu nggak kasih makan. Ketika aku telanjang, kamu nggak kasih pakaian, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, memang perumpamaan talenta itu harus diartikan dari penghakiman terakhir itu. Ya. Jadi orang yang satu talenta itu apa salahnya? Ya itu salahnya. Dia hidup sebagai orang yang sekadar tidak buat salah gitu. Sehingga dia juga salahku apa gitu kan, seperti orang penghakiman terakhir. Jadi teman-teman, kesaksian itu panggilan. Kita harus bersaksi. Ya. Karena itu nggak bisa kita lepaskan dari identitas kita ya. Coba kita PA-kan yang kedua nih. Ya. Bisa minta tolong kalau sekarang sudah bisa baca Yonatan deh. Lukas 10 ayat 29-30 dan Lukas 10 ayat 36-37. Bisa nggak tolong Yonatan yang bacakan? Silakan Yonatan. Kalau Yonatan nggak bisa nggak Adi Putra? Tolong bacakan Adi Putra. Ya. Ya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Lukas 10, 29-30. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Terus kemudian Lukas 10 ayat 36-37, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Iya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Iya. Jadi ini kan kita tahu dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya. Kita tahu ceritanya ini, kita ada dengar ya. Dan kita juga udah tahu bahwa ini adalah tentang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah tentang apa makna perintah itu, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, coba bandingkan antara pertanyaan orang Samaria, orang Farisi dengan pertanyaan Yesus, apa bedanya? Ini. Di mana kira-kira? Apa sih beda antara pertanyaan Yesus
dengan pertanyaan orang Farisi itu, ya, atau ahli Taurat itu. Apa perbedaan pertanyaan? Apa perbedaan antara dua pertanyaan ini? Gimana, Bang Jose? Gimana, Bang Jose? Kalau menurut Bang Jose, apa perbedaan antara dua pertanyaan? Beda nggak pertanyaannya orang Farisi dengan pertanyaan yang diajukan Yesus? Kalau beda, di mana bedanya? Itu sih kalau dari kalimatnya, kalau yang pertama yaitu kan dia dan siapakah sesamaku manusia, itu kayak open ended gitu kan. Iya. Kalau yang kedua kayak dia di antara ketiga orang ini gitu. Jadi kayak pilihannya cuma 3. Oke, satu open ended, satu dia lebih close ya. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Apa perbedaannya? Bang Marvin, gimana? Apa perbedaannya? Kayaknya yang pertama dari intent-nya lebih untuk men-challenge atau membuat bingung, sementara yang lagi untuk membuat mengerti. Oke, kalau satu dalam rangka inilah ya, membuat satu yang jelas jadi kabur gitu ya. Kalau yang kedua dalam rangka ya yang kabur diperjelas gitu ya. Oke. Jadi satu lebih educational, satu lagi lebih tidak tulus lah gitu. Oke. Satu lagi deh. Gimana? Kalau Helena lagi, saya masih tunggu nih. Gimana nih? Helena masih ada nggak ini? Apa kira-kira nih Helena? Perbedaan dua pertanyaan ini. Oke, ya, oke. Kalau Christian, boleh lagi kasih tanggapan Christian, apa perbedaannya menurut kamu dua pertanyaan ini? Ya, kalau dari saya, pertanyaannya sih sebenarnya mungkin sama sih ya. Sama, oke. Ya, secara pengkalimatannya sama. Cuman maksudnya, ya intentnya itu sih yang beda sih. Ya. Intentnya yang beda, oke. Iya. Oke, kalau saya lihat gini, betul bahwa ini sama-sama menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku manusia, dalam pengertian, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya kan? Tapi kalau kita lihat, ini pertanyaannya ini seperti jungkir balik sebenarnya. Ya. Jadi perintahnya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kalau orang Farisi itu pertanyaannya adalah, siapa sesama manusia yang harus kukasihi seperti diriku sendiri? Gitu, ya. Karena kita tahu bahwa mereka itu punya kriteria yang memang kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi yang namanya sesama ini loh. Jadi yang ini, yang kelompok-kelompok ini sesama, yang bukan kelompok ini bukan sesama, kira-kira gitu kan? Itu asumsi mereka gitu. Mungkin kalau kita jawab pertanyaannya, mungkin lebih direct lagi. Kalau dijawab, ya semua orang itu sesama kita gitu, nggak ada yang nggak sesama, kira-kira gitu ya. Kalau mau dijawab secara mainstream lah. Tapi kalau kita lihat jawaban Yesus dan juga pertanyaan itu bukan hanya berbeda, tapi terbalik dia. Di mana terbaliknya? Pertanyaan Yesus bukanlah siapakah sesama manusia yang harus kukasihi. Bukan itu. Kalau itu adalah pertanyaan orang Farisi, tapi pertanyaan Yesus adalah, ini ada nih orang yang sedang sekarat nih. Ya. Ada orang yang sedang sekarat. Siapa sesama manusia orang yang sekarat ini? Ngerti nggak? Saya ulangi ya. Jadi kalau yang pertama itu, siapa sesama manusia yang harus kukasihi seperti diriku sendiri. Jadi dia dari segi subjek yang harus melakukan perintah itu. Tapi kalau di sini dia mulai dari objeknya. Objeknya adalah ada nih orang yang sedang menderita. Siapa sesama orang yang menderita ini? Ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks sekarang ini, ya, siapa sesama manusia orang yang nggak dapat tempat di rumah sakit itu? Siapa? Siapa sesama manusia orang yang kekurangan oksigen itu? Siapa sesama manusia dari orang yang meninggal karena COVID itu? Siapa sesama manusia
dari orang yang kekurangan uang. Siapa sama manusianya itu semua? Nah itu dia. Jadi kita lihat pertanyaan Yesus itu jadinya radikal gitu. Jadi kita bersaksi karena itu adalah hakikat daripada mengasihi itu gitu. Karena pertanyaan Yesus bagi kita adalah siapa nih pemuda-pemuda GPBB yang menjadi sesama manusia ya dari orang-orang yang menderita COVID. Ya. Andakah gitu. Ya. Jadi itulah makanya kita dipanggil untuk bersaksi. Karena kita ini adalah sesama manusianya dari mereka yang sedang menderita itu. Kitalah sesama manusianya. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan tolonglah mereka yang sedang menderita. Tuhan bilang, iya kamu kusuruh ke sana. Gitu. Kamulah, pergilah. Karena kamu udah tahu dia menderita, kamu pergi untuk menjangkau dia. Ya, jadi itu pesannya sangat radikal. Ya. Oke, yang terakhir, poin saya yang terakhir ya dari ayat ini. Ya. Nah, bisa minta tolong nggak satu orang baca, minta Andreas deh membaca. Silakan Andreas. Matius 5, 13, 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya. Kalimat kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, itu kalimat tentang apa itu? Apa yang mau disampaikan Yesus ketika dia mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia? Gimana, Andre? Itu kalimat apa itu? Saya mikirnya kalimat tentang identitas kita ya sebagai orang Kristen. Ya. Ya. Apa bedanya identitas dengan nasihat? Kalau misalnya nasihat dengan identitas itu apa itu bedanya? Gimana? Kalau Marvin saya tanya apa bedanya nasihat dengan identitas? Belum terdengar ya? Gimana? Ngerti pertanyaannya? Bedanya nasihat dengan identitas. Atau Adi Putras. Kalau kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, ini sebagai nasihat itu apa artinya kalau sebagai nasihat? Kalau sebagai nasihat ya berarti itu ya bukan nggak harus ya, maksudnya kayak ya bukan kamu itu, maksudnya itu ya itu yang gimana ya ngomongnya, bingung juga pertanyaannya. Jadi bagus sekali kalau bisa gitu ya. Ya kayak jenis kayak gitulah. Jadi kalau bisa ya oke, nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Iya betul. Seperti kata tadi betul. Itu ya. Kita harus hidup gitu ya. Ya. Itu sih aku mikirnya. Ya. Kalau dia nasihat itu ya kalau bisa jadilah garam dunia ya. Kalau bisa jadilah terang dunia. Itu kan kalau itu nasihat gitu ya. Tapi kalau dikatakan kamu adalah garam dunia, itu adalah identitas, jati diri. Artinya ini kalau dunia ini menderita, kalau dunia ini tawar, kalau dunia ini gelap, di mana jawabannya? Ya kamu adalah garam dunia. Kamu memberi rasa di dunia ini. Kalau dunia ini tawar, nggak ada yang nolong, ya karena kamu nggak menjadi garam. Kamu melupakan jati diri kamu sebagai garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi ini kalau kita bersaksi itu apa ya? Bersaksi ya karena kita lah garam dunia, kita lah terang dunia. Mau nggak mau ya harus bersaksi gitu. Ya. Kalau kita nggak bersaksi ya dunia ini nggak digarami, dunia nggak diterangi. Ya, ini bukan nasihat.
Jadi kalau orang bertanya, kok ngeri kali dunia ini ya, kok gawat kali dunia ini ya, karena garamnya tidak menggarami, terangnya tidak menerangi. Ya. Jadi ya saya bersyukur lah ya kita di Ukrida, walaupun saya sendiri masih belum puas, tapi ya kita bersyukur kita melakukan vaksinasi lewat rumah sakit ya. Di istri saya juga hampir tiap hari ya ke kampus untuk melakukan vaksinasi, walaupun itu kan tantangan atau risikonya besar gitu ya. Ya kami nggak bisa dua-duanya gitu kan. Kalau dia pergi saya harus jaga rumah gitu ya kan, jaga anak-anak. Saya pernah juga sekali udah didaftar akan bertugas gitu. Tapi ketika saya mau berangkat ternyata saya ini ya kontak erat ya. Jadi ternyata yang membantu di rumah itu positif. Jadi saya cukup sedih juga waktu itu. Tapi ya nggak apa-apa. Istri saya tetap bisa pergi. Kemudian kita juga mengorganisir anak-anak mahasiswa, kita vaksin. Terus kemudian juga baru-baru ini kita juga melayani vaksin untuk anak-anak penabur gitu ya. Yang tadi saya bilang saya kurang puas sebenarnya, ya harapannya sih jangan hanya penabur lah. Ya, tapi Ukrida cuma beraninya vaksin penabur aja gitu ya. Dan ya, ternyata penabur pun dari yang 200 daftar ya datang 100 gitu ya, per harinya gitu. Jadi ya nggak dimanfaatkan dengan baik, sayang sebenarnya kalau ada sekolah-sekolah lain. Dan baru-baru ini kita juga ada vaksinasi yang dari ini ya, dari masyarakat jadi vaksin gotong royong gitu ya. Saya sebenarnya udah merasa kayaknya ya semua aja lah divaksin, jangan yang gotong royong yang berbayar. Ternyata tadi barusan Pak Jokowi membatalkan vaksin berbayar. Saya pikir betul juga pikiran saya. Tapi ya nggak apa-apa, karena rumah sakit Ukrida ternyata mau fokus melayani pasien katanya. Ya. Jadi bukan fokus melayani vaksin. Jadi akhirnya kedokteran kita yang melakukan itu. Ya kita berharap orang-orang Kristen do something ya pada saat seperti ini. Apa yang bisa kita buat? Mahasiswa Ukrida mungkin nggak bisa vaksin ya, tapi kami tetap melalui Samaritan Club ya, saya kelola bersama anak-anak untuk orang-orang yang nggak bisa kembali ke kampung halamannya, kita sediakan sembako. Jadi uang nggak seberapa sih memang ya, kita kumpulkan dari mana-mana gitu ya. Kemudian kita bikin dalam bentuk paket-paket sembako, kita antarin ke kos-kosan anak-anak ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut partisipasi boleh juga. Tapi saya nggak cari dana ya. Tapi cuma men-sharingkan ya. Tapi kalau ada pos-pos lain di mana juga gereja melakukan hal sama, ya coba dipartisipasi ya. Dana juga boleh, doa gitu ya. Kita juga mengadakan doa puasa untuk situasi Indonesia. Kita 2 kali seminggu kita berdoa juga di Ukrida untuk situasi seperti ini. Saya yakin GPBB juga adalah. Ya, teman-teman ikutlah untuk berdoa dalam situasi seperti sekarang ini ya. Bahkan ada teman-teman anak-anak mahasiswa itu yang walaupun mereka bukan kedokteran tapi mereka jadi tim relawan ya, mengantar makanan, mengantar obat di Wisma Atlet ya. Jadi ini mahasiswa-mahasiswa yang kita bina ya. Jadi mereka mau terlibat, bahkan beberapa ketika tahulah Jakarta udah pandemi, ada banjir lagi ya. dua kali masalahnya gitu. Ya, tetap timnya turun ya. Kita tim SAR kita punya turun untuk mengantar makanan ke daerah-daerah yang terdampak banjir. Ya, karena apa? Itulah jati diri kita. Ya, kita adalah garam dunia, kita terang dunia. Jadi kalau kita tidak menjadi garam, tidak menjadi terang, ya jangan heran kalau dunia menjadi semakin gelap, dunia menjadi semakin hambar. Ya. Jadi mari kita teman-teman bersaksi ya di tengah-tengah itu semua ya. Adakah suara yang membuat Anda menempatkan diri di tengah-tengah dunia ini? Adakah kemuliaan yang ingin Anda wujudkan? Adakah keindahan yang ingin Anda alami? Ya. Jadi pesan saya adalah kalau ada panggilan kita apapun itu, lakukan dan hidupilah saat ini. Ya, karena bersaksilah ya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya, jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Jadi sebagai kesimpulan ya, kesaksian Kristiani adalah sebuah kehidupan yang mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran Kristus di hadapan dunia
yang didasarkan kepada panggilan dan jati diri Kristiani kita. Jadi mari kita bersaksi ya di tengah-tengah dunia ini. Dengan satu tadi titik tolaknya adalah kita nggak takut, kita punya iman kepada Tuhan. Ya, kalaupun kita harus mati ya nggak apa-apa. Ya, kita sudah siap gitu ya. Tapi di tengah-tengah semua itu, mari kita lakukan panggilan kita mengingat bahwa ya itulah arti mengasihi. Itulah makna hidup Kristiani, panggilan kita. Dan itulah jati diri kita sebagai orang Kristen. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, saya persilakan. Atau mungkin ada tambahan dari Kak Yudi. Mungkin ada komentar, silakan Kak Yudi. Ya, buat saya pribadi satu yang paling berkesan yang tadi Bang Denny tunjukkan di dua slide yang terakhir ya, tentang kesetiaan ya, bersaksi di dalam kesetiaan. Satu poin yang kemuliaan yang mau kita tunjukkan di dalam karya. Saya pikir itu berbicara banyak ya dalam konteks kita juga sebagai pemuda khususnya. Satu karya tertentu yang mungkin kita bisa tunjukkan apa yang Tuhan tempatkan ya di tangan kita sih saat ini, yang khususnya dalam konteks tanggung jawab kita sih. Dari Bang Denny menyebutkan hal itu lagi, itu mungkin agak berbeda dalam konteks antara di Singapura dengan Indonesia, tetapi saya merasa poin itu relate gitu, sama gitu. Jadi kita nggak pernah bisa lari dari, malah sebetulnya bukan nggak pernah bisa lari, seharusnya kita memberikan diri gitu, mengejar ke situ gitu, dalam kaitan jati diri. Itu sih Bang. Thank you Kak Yudi ya. Jadi memang mungkin betul seperti kata Kak Yudi, konteksnya Indonesia dengan Singapura beda gitu ya. Tapi tetap ya panggilan kita sesuatu yang harus kita buat pada saat ini ya. Kalau bisa jangan ditunda ya. Banyak juga sekarang orang, wah nanti habis pandemi baru begini. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi pemerintah Singapura udah betul itu. Ya, dengan adanya pandemi ya kita teruskan hidup kita ya. Meskipun ya kalau ada kayak di KTV ada apa namanya karaoke plus penyebaran ya dihentikan sementara gitu ya. Ya terpaksa begitulah ya. Begitu untuk sementara. Tapi ya betul. Ya jangan ditunda. Ya di masa pandemi ini lakukan. Bersaksi lakukan gitu ya. Thank you Kak Yudi. Ada teman-teman yang lain? Kalau buat saya yang menarik itu karya ini kan, maksudnya kan perintah Tuhan itu kan untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sama gitu ya. Yeah. Ya, ini kan hari ini kita ngomongin banyak hal tentang mengasihi sama gitu. Tapi aku pikir juga ini perintah khusus yang kita bisa jalani kalau kita tuh udah jadi orang percaya gitu. Kalau kita belum jadi orang percaya, maksudnya karya-karya kita itu ya sebenarnya ya sia-sia juga sebenarnya. Jadi kayaknya perlu ingat juga bahwa mesti didasari oleh iman gitu. Karya-karya kita itu mesti didasari oleh iman dan motivasinya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau nggak begitu ya walaupun ya dari sisi humanisme ya memang betul gitu ya. Cuman dari sisi spiritualitas ataupun iman gitu, jadi nggak ada gunanya lah, karena itu juga sia-sia kan, usaha menyaring angin gitu. Ya itu aja. Ya itu makanya kesaksian kita harus dua aspek ya. Jadi dengan tangan kita berkarya, dengan mulut kita menceritakan mengapa kita melakukan itu. Ya, cuman memang dalam sejarah misi ya ini ya banyak pengalaman, banyak orang Kristen itu terlalu cepat ngomong gitu, bertindaknya kurang gitu ya. Nah jadi memang dalam 20 tahun terakhir ini NGO Kristen itu banyak yang semakin menyadari perlunya gini ya mengintegrasikan antara proklamasi dan aksi sosial.
Ya, jadi itu harus satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, tidak ada proklamasi tanpa implikasi aksi sosial. Ya, kalau memang kita memberitakan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, shalom, ya kita harus membawa itu ke tengah-tengah dunia. Tetapi di sisi lain, bahwa shalom, kebenaran, dan keadilan yang kita perjuangkan itu hanya bisa dimungkinkan oleh kuasa Injil. Jadi tanpa kuasa Injil, maka itu hanya menjadi satu kegiatan yang tidak memiliki kuasa transformasi mengubahkan manusia sampai titik yang paling dalam, kira-kira gitu. Tadi kalau bahasanya Adi Putra, humanisme gitu ya. Jadi memang itulah Injil yang integral istilahnya gitu ya. Bahwa pemberitaan kita punya konsekuensi holistik dan aksi sosial kita adalah didasarkan kepada keyakinan kita akan kuasa Injil yang mampu mengubahkan manusia dan masyarakat. Thank you, Bang Adi. Ada lagi yang lain? Kita berdoa.